Ya, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya semuanya? Ada sehat? Ya, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu. Wih, senang sekali. Wajah ini hanya suaranya dengarnya. Wajahnya ada yang nampak, ada yang tidak. Ada yang mungkin belum mandi lagi, hanya ganti baju sekolah aja kan. Itu di atasnya baju putih, di bawahnya celana tak apa-apa, tapi kayak sarung mungkin kan. Nah, berharap kepada ibu semuanya biar terasa aura belajarnya itu memang harus pakai baju sekolah setiap hari. Ya, berpakaian sekolah ketika belajar dengan berpakaian biasa ketika belajar itu berbeda rasanya. Oke, nah ibu semuanya, mari kita awali mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, moga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita, bisa menambah pemahamannya, bisa menambah informasinya. Oke, anak ibu semuanya, karena sekarang masih di masa pandemi, berharap kepada ibu semuanya bisa menjaga kesehatan, kemudian pola makannya, jaga jaraknya, kebersihannya, yang paling penting adalah ibadahnya. Jangan sampai lalai beribadah, terlena dengan dunia, tiba-tiba datang malaikat menjemput gitu kan. Ya, kenapa kita harus persiapkan juga dari sekarang. Oke, anak ibu semuanya, yang sakit ibu doakan semoga sehat ya. Yang sehat tambah sehat. Ya, yang mungkin uang belanjanya belum dibagi oleh orang tuanya, mudah-mudahan orang tuanya berlipat ganda juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak ibu, sekarang anak ibu semuanya kelas 9 ya. Dan ini sudah masuk bulan ketiga kita melaksanakan PBM. Nah, jadi anak ibu sudah memikirkan kemana akan melanjutkan setelah tamat SMP ini. Sudah dipikirkan? Sudah tahu kira-kira? Sudah, Bu. Allah tahu. Atau belum terbayang lah. Atau ada pula mungkin yang tidak mau tamat SMP ini melanjutkan. Saya menikah aja, Bu, gitu kan. Nah, karena sekarang sudah banyak nih anak SMP yang sudah menjadi ibu ya. Iya, Bu. Kalau anak SMP sudah menjadi ibu, ya Allah, terlalu cepat. Masih panjang perjalanan hidup lagi. Oke, dan hari ini kita bahas tentang kemana setelah lulus SMP. Di sini kemana setelah lulus SMP ini ada tiga pilihannya. Nah, pilihan yang pertama bisa melanjutkan. Sekarang pilihan pertama bisa melanjutkan, pilihan kedua ikut les, pilihan ketiga bekerja. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita bahas ini supaya anak ibu lebih siap ya, lebih memikirkan dari sekarang, kemudian lebih maksimal lagi dalam belajarnya. Karena usianya sekarang adalah usianya belajar, usianya sekolah. Kalau usianya cari uang belum lagi gitu kan. Nah, pasti ibu yakin orang tua anak menuntut anak ibu semuanya belajar, selesaikan tugasnya. Mungkin kalau membantu di rumah, cuci piring, bersihkan rumah, kemudian nyapu rumah, itu adalah melatih untuk mempersiapkan diri nanti kalau kita berpisah dari orang tua kita ataupun jauh dari orang tua kita. Nah, dan ibu yakin orang tua anak ibu semuanya nak akan kebarik-barik disuruh nyewa arah jodoh gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sekarang sudah tahu, sudah bisa memikirkan kemana tamat SMP ini. Ya, harus sudah tahu. Ya, jangan sibuk dengan dunia maya. Yang pertama itu adalah ya, sebelum kita lanjutkan ke situ. Nah, di sini tentang sukses dulu ya. Seseorang dikatakan sukses apabila sudah mandiri serta dapat berguna bagi orang lain. Anak ibu sekarang rasanya sudah sukses? Belum. Ya, mungkin ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Jadi sekarang kalau kita lihatnya masih prosesnya menjadi orang sukses. Bergunanya mungkin ketika ya orang tua kita membantu kita. Belum maksimal lagi. Nah, ini prosesnya sekarang ya. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu perencanaan dan pemilihan karir yang tepat serta usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Nah, jadi dari sekaranglah prosesnya. Proses untuk mencapai karirnya nanti tuh mulai dari PAUD-nya, TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, bekerjanya, berumah tangganya. Itu kan proses karir kita tuh.
Nah, perjalanan hidup kita yang kita akan lalui nantinya kalau kita umur panjang semuanya ya, insya Allah. Jadi untuk itu ada beberapa alternatif karir yang bisa anak ibu lakukan, anak ibu pilih setelah tamat SMP ini. Yang pertama di sini adalah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tamat SMP kemana pendidikan lebih tingginya? Enggak. SMK atau SMA atau MAN ya, sederajat ya. Di sini kita lihat di sini. Setelah lulus SMK, Bu. iya boleh SMK. Tahu berapa buah SMK di Kota Padang? SMK negeri. Tugas anak ibu yang pertama adalah mencari jumlah SMK dan nama SMK yang ada di Kota Padang. Tugas pertamanya tidak di KS ya. Tugas pertama anak ibu adalah mencari nama SMK yang ada di Kota Padang beserta alamatnya. Oke, itu tugasnya. Kalau kemudian jadi itu tugas pertamanya ya. Setelah lulus SMP tentu kamu sudah punya rencana melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Rencana tersebut perlu dipertimbangkan bakatnya, minatnya, hasil belajar dan dukungan orang tua. Kita mau masuk SMA atau SMK, sementara orang tua harus memilih masuk SMA. Sekaranglah masanya anak ibu bisa berdiskusi dengan orang tuanya. Dan orang tua pun tidak mungkin pula memaksakan kehendak kepada anak. Ketika anak ibu pengen masuk SMA dan orang tua pengen masuk SMK, sampaikan kepada orang tua. Mama, papa, saya pengen masuk SMA. Alasannya seperti ini. Keinginan saya seperti ini. Dan lain-lain semuanya. Diskusikan dengan cara baik-baik. Kalau orang tua sibuk, ya dengan HP-nya, dengan kerjanya WA orang tua tuh, ya kan? Nah, kenapa anak ibu sekarang sudah SMP, sudah bisa menentukan pilihannya. Dan yang sekarang yang belajar adalah kita, bukan orang tua. Kalau orang tua yang memaksakan kehendak, ya, kemudian kita menjalankannya, nanti tidak maksimal hasilnya. Nah, bakat. Kemudian minat. Berminat enggak kita masuk SMA atau SMK? Kalau minatnya hanya ikutan-ikutan teman, itu enggak akan nyaman belajarnya. Jangan sampai masuk SMA jurusan IPA, matematik saja di SMP itu hanya 5 jam seminggu. Ala bakari tiang lampu ya kan. Apalagi SMA, kemudian masuk pula jurusan IPA. Matematiknya, fisikanya, kimianya, lain semuanya. Nah, jadi kalau bisa pilihan sekolahnya yang membuat kita nyaman dan enjoy untuk belajar. Jangan membuat kita tersiksa. Ya, itu perlu pilihan tuh, perlu dipertimbangkan tuh. Kemudian hasil belajar. Coba tengok. Jumlahkan rata-rata rapornya dari semester 1 kelas 7 sampai semester 4 sekarang lah. Kalau masuk nanti melanjutkan ke SMA itu atau SMK itu nilai rapor semester yang tahun kemarin ya. Nilai rapor semester 1 sampai semester 5 itu dirata-ratakan untuk 5 mata pelajaran. Matematik, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian IPS. 5 tuh dirata-ratakan. Berapa nilainya? Itu untuk masuk apa? Masuk sekolah SMA atau SMK. Kalau SMA itu rata-ratakannya. Tapi kalau untuk masuk SMK yang tahun kemarin ya, untuk masuk SMK itu ada nilai apanya? Ada ujian minat bakatnya. Ujian minat bakatnya kalau nggak salah ibu kemarin tuh 45%. Kemudian nilai rapornya itu adalah 55%. Jadi kalau nilai rapor itu yang diambil itu adalah pengetahuan. Jadi kalau bisa maksimalkanlah untuk belajarnya. Jangan hanya tamat saja kemudian maaf ya nak. Sebentar ya. Sebentar ya. Ada WA ibu tuh. Sebentar. Ini. Di 63 Bu. Sebentar anak ya. Bu Yuswirda.
9 balik 63 0 ampe 9 balik 9 balik 85 01 2001. Hah? 2001. Maaf ya, Nak. Ibu ditanya pula sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi hasil belajarnya. Hasil belajar sekarang sudah di ujung sebenarnya nih ya. Nah, di ujung nih semester 5 sekarang masuk nih. Makanya insya Allah kita hari Senin besok kita akan melakukan ujian mid semester. Nah, ujian mid semester sepertinya virtual daring. Nah, jadi hasil belajarnya tuh kalau bisa ya maksimal. Ya, belajarnya maksimal, belajar yang maksimal itu hasilnya juga akan maksimal. Jadi ini melanjutkan pendidikan lebih tinggi SMA atau SMK itu dan pertimbangannya bakat, minat, hasil belajar, dukungan orang tua. Bu, sekarang zonasi, Bu. Iya, zonasi. Tapi biarpun zonasi, hasil belajar juga mempengaruhi. Bayangkan, di sekitar SMK 4, SMA 4. Coba berapa SMP negeri yang ada? Banyak kan? SMP 17, SMP 24, SMP 8. Itu yang negeri baru tuh, ha? Nah, SMP berapa lagi? Kemana sekolahnya? Bisa jadi mereka masuk SMA 4 semuanya. SMA 4 berapa orang jumlahnya? Yang diterima. Sedangkan satu SMP saja jumlah rombelnya ada 7, ada 8. Kalau kita ini 8 sekarang nih. Nah, makanya hasil belajar juga mempengaruhi. Nah, jadi berharap kepada ibu semuanya tolong maksimalkan dalam hasil belajarnya. Nah, kemudian dalam hal ini ada dua pilihan ya, ada SMA atau SMK, di mana SMA dan SMK ini ada karakteristiknya. Apa saja karakteristiknya? Ini Ibu hanya membahasnya sekilas, dan karena SMA SMK ini nanti semester 2 akan kita bahas secara lebih detail. Yang pertama SMA. SMA merupakan lembaga pendidikan yang bersifat umum, di mana kurikulumnya dipersiapkan bagi mereka yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kira-kira anak ibu yang memilih SMA nanti tamat SMP akan melakukan pendidikan ke perguruan tinggi atau tidak? Iya atau tidak? Nah, kalau seandainya iya, silahkan pilih SMA. Saya ragu, Bu. Uang tak ada tenda, Bu. Sekarang beasiswa ada banyak. Silakan berhemat dari sekarang, silakan menabung dari sekarang, mungkin bisa berwirausaha dari sekarang. Tidak ada yang kalau dalam hal uang jangan cemas anak ibu semuanya. Cacing aja dalam tanah tidak ada dia mati kelaparan. Yang mati kelaparannya banyak itu adalah manusia kan. Ada dengar binatang mati kelaparan jarangnya kan. Nah, jadi kalau malam rezeki itu, rezeki kita sudah pasti dan sudah diatur oleh Allah. Tinggal lagi menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan sukses. Ya. Kemudian di sini SMK. Nah, tadi SMA ya, sekarang SMK. SMK merupakan lembaga pilihan pendidikan yang bersifat khusus sesuai dengan spesifikasi jurusan yang dipilih dan dikembangkan oleh sekolah. Nah, jadi SMK itu juga ada jurusan khususnya. Setiap SMK memiliki jurusan yang berbeda-beda. Nah, seperti SMK apa? SMK 1. SMK 1 di mana? Tahu deh SMK 1 di mana? Ada yang tahu? SMK 1 di mana? Ada. SMK 2 di mana? Pangaruh. Pangaruh. Oke, SMK 3? SMK 2 tuh Bu. Sudirman. Iya, Sudirman. Keempat? Yang tahu keempat? SMK Ampek Cangkeh, Bu. Oke, SMK 5? SMK 5 nak tentu dah, Bu. Tahu dari mana dah? Makan pahlawan. Lagi, Bu. Ulong. Oke, SMK 6? Toyo. Batu Air tu tak SMK 6 tu di Batu Air tu SMA. Ya. Ikut pergi Batu Air kau. SMK 6 tahu di mana? Jati. Jati. Jati dekat Rumah Sakit Yosodaso. SMK 67? Cangkeh, Bu. Oke, SMK 8? Iya, SMK 8? SMK 8 di mana?
Cangkeh, Bu. Oke, jadi di Cengkeh itu ada SMK 4, 7, 8. SMK 9? Di Anbacang, Bu. Bacang, oke, hotel sana ya. SMK 10. SMA 9 tahu ya, Bu. Ada SMK 10. SMK 10 tahu? Lubuk Buayo. Oke, Lubuk Bayo. Tugas anak ibu yang kedua adalah mencari alamat SMK 1 sampai SMK 10. SMTI tahu? Lah, Ibu. Di mana? Di Gor. Ya, di Gor. Smakpa? Di dekat Gor. Smakpa tahu? Sekolah Menengah Analisis Kimia. Jadi SMK yang negeri itu. SMK Negeri Sumbar? Tahu di mana? Apa, Bu? Kelawi, Bu. Sawaru, Bu. Sawaru. Iya. Jadi tugasnya ibu adalah mencari sekolah SMK negeri beserta alamatnya. Dari SMK 1 sampai SMK 10, tambah SMTI tadi sudah disebutkan, tambah Smakpa dan juga SMK Sumbar. Itu yang negeri. Jadi ada SMK 1 ada sekitar 2, Bu. apa? SMK 1 ada 2, Bu. SMK 1 itu cuma satu, SMK 1 Sumbar dan SMK 1 Padang. Ya. SMK 1 Sumatera Barat itu di bawah dinas provinsi itu. Benar ya, sama ya. Pokoknya dia SMK 1 Sumbar sama dia SMK 1 Kota Padang. Sumbar Kalawi. sama-sama di Kalawi. Ya, betul tuh sama di Kalawi, tapi dia beda. Nah, beda apanya sekolahnya. Nah, jadi se-Sumatera Barat. Nah, itu ada di apa tuh di Kalawi itu. Nah, jadi nak ibu ya, tugasnya 2 ya. Yang pertama tadi mencari SMA ya, SMA negeri besar alamatnya. SMA negeri berapa semuanya? Tahu berapa semuanya SMA negeri? Ya, SMA negeri. Tahu dah? Enggak, Bu. Loh, ketemu SMA kok hanya dekat-dekat rumah sih yang tahu. SMA negeri yang ada semuanya ada 16. Ya. Tambah MAN 3. Berarti ada 19. SMA negeri ada 16 dan tambah MAN-nya. SMK negeri tambah industrinya itu ada sebanyak 13. Itu SMA yang negeri baru tuh ya, SMK negeri. Kalau untuk SMP yang negeri di Kota Padang ada sebanyak 43. SMP SMA yang negeri di Kota Padang ada sekitar 100 sekolah. Nah, jadi yang SMP negeri dan swasta itu nanti tamat SMP mereka juga akan melanjutkan ke SMA dan SMK. Bersainglah kita dari sekarang. Tanyalah sama senior-senior yang ada. Gimana masuk SMK itu, gimana masuk SMA itu, ada enggak masukannya nilai? Ada. Nah, sampai sekarang ada yang belum mendaftar ulang? Ada. Masih ada yang belum daftar ulang sampai sekarang nih. Dia udah masuk SMA, SMK negeri, dia belum daftar ulang lagi. Kenapa? SKL-nya masih sama Ibu aja. Kenapa SKL-nya sama Ibu? Tugasnya tidak selesai. Nah, jadi selesaikanlah tugas-tugasnya. Kita sama-sama memiliki tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing. Ya. Oke. SMK ya, SMK kurikulumnya dipersiapkan bagi mereka yang memasuki dunia kerja. Tidak hanya dunia kerja ya, tapi juga kemungkinan anak ibu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Misalnya anak ibu tamat SMK itu jurusan listrik. Itu di SMK ada di kuliah ada listrik. Boga ada listrik, ada di SMK, di universitas juga ada. Akuntansi juga ada SMA. Ada SMK, ada juga kuliah jurusan akuntansi. Nah, jadi anak ibu tujuan utama di SMK ini adalah bagaimana kita masuk ke dunia kerja dan juga bagi yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga bisa melanjutkan tamat SMA ini. Bu, saya mau masuk polisi, Bu. Kalau nggak salah Ibu sekarang polisi itu harus tamat SMA ya. Ya namanya angkatan. Ya, harus masuk SMA. Nah, kalau mau masuk angkatan, nah Ibu jagalah matanya. Ya. Apa matanya? Main game. Jangan sampai jaraknya plus jengkal kan. Yang panjang tangan terus sepanjang entah gitu kan. Hendaknya 30 cm. Kenapa? Nggak ada Pak Pol tuh yang pakai kacamata dan yang baru-baru masuk itu kan. Nah, oke. Selanjutnya sini ada yang tadi sudah ya.
Tadi yang pertama tadi itu adalah melanjutkan sekolah keperguruan tinggi. Melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah mengikuti kursus. Nah, bagi anak ibu yang mungkin ya tidak bisa tamat tidak bisa masuk SMA, tidak bisa masuk SMK dengan berbagai macam alasan, silakan ikuti kursus. Kursusnya apa saja? Kursusnya itu ada kalau di Padang ini adalah namanya BLK ya, Badan Latihan apa nih ha? Itu ada di Padang Besi. Nah, mengikuti kursus-kursus keterampilan atau pelatihan, seandainya situasi dan kondisi menjadikan kamu tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, maka tetap ada alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai modal untuk bekerja sendiri atau berwira swasta, yaitu dengan mengikuti kursus-kursus keterampilan yang banyak tersebar di sekitar tempat tinggal kita. Apa saja di sini? Nah, di sini ada BLK ya, Balai Latihan Kerja, di antaranya itu. Nah, cari informasi di lembaga BLK. Kalau BLK itu silakan ini. Kalau kita lihat nih, jamaknya adalah Jalan Sungai Balang, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Luki. Itu ada BLK di situ. Ada gratis pelatihannya. Langsung kita dapat bekerja di situ. Apa saja pelatihan yang bisa diikuti? Pelatihan yang bisa diikuti itu ada khusus salon kecantikan. Ada rambut, ada wajah, ada rias pengantin yang bisa kita ikuti sekarang nih. Ini sudah panas, nak mati lagi apa itu, matikan dulu. Nah, jadi kursus salon kecantikan. Nah, jadi bisa anak ibu kursus salon kecantikan. Sekarang kan banyak orang yang buka kursus-kursus kan nak ya. Bentar. Oke nak, udah belajar. Nah, kemudian juga nih rias pengantin sekarang kan orang wisuda pakai ke salon pula, orang barale anak ketik saya lah dihias-hias itu ke semuanya. Tapi yang perlu Bu ingatkan kepada anak ibu, tengok di bawah tuh nak ya. Nah, Rasul yang minta mencukur rambut nih Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mencukur alis atau minta dicukurkan alisnya. Jadi kalau ada anak ibu yang bekerja ataupun latihan kursus salon kecantikan, ini perlu hati-hati nih ya. Bagi yang belajar ataupun mencukur-cukur alis itu sangat tidak boleh, haram hukumnya dan dilaknat oleh Allah. Nah, makanya di sini juga ada kata Rasulullah dalam hadis Bukhari sini, Rasulullah SAW melaknat perempuan yang minta dicukur alisnya. Ini tidak boleh ya nak ya. Ini kalau kita siapkan salon-salon itu kan bagaimana alisnya dicukur, dirapikan, diapalah, rambut yang perempuan ini diluruskan, direbon, dikus. Itu tuh siap-siap aja lah nanti menerima azab dari Allah tuh. Tidak boleh merubah ciptaan Allah. Yang sudah keriting rambut tuh memang seperti itu, cocok dengan wajahnya tuh. Cocok dia rambut lurus dah kan. Ya kan yang alisnya yang alisnya nggak tebal tuh masih seperti itu, cocok dengan wajahnya tuh. Kalau ditambah tidak apa-apa lah, dikasih calak atau penapa gitu kan. Tapi kalau mencabutnya itu tidak boleh. Ya, apalagi kursus yang lainnya, kursus menjahit dan desainer. Nah, ini kursus menjahit sekarang nak, ini sangat bagus sekali nih peluangnya nih. Tahu enggak berapa pakai baju kurung perempuan tuh sekali sasel tuh jahit, harga jahitannya tuh 250 tuh. Nah, jadi anak ibu yang berbakat yang mau kursus menjahit ini sangat bagus sekali nih. Nah, menjahit kita tidak diatur oleh orang lain, kita bisa bekerja kapanpun. Nah, apalagi kalau anak ibu buka konveksi, bekerja samalah dengan sekolah. Modal mesin jahit sekali beli mesin jahit pakai seumur hidup. Ya, beli yang enggak berkualitas sedikit, kan? Nah, kalau kita kursus menjahit nih, tempat kursus tuh kita disediakan juga disediakannya juga mesin jahit. Nanti kalau kita bekerja untuk kita mesin jahitnya tuh, kemudian kita bisa nyicil bayarnya tuh. Nah, kemudian kursus memasak. Kota Padang adalah kota pariwisata. Nah, tengoklah anak ibu ya, sekarang dimanapun mata memandang orang tuh banyak pedagang-pedagang. Masaknya Bu, jangan salah nak ya, memasak ini enggak butuh keterampilan nih. Enggak semua orang bisa menghasilkan masakan yang enak, masakan yang
yang lezat masakan yang disukai oleh semua orang. Nah, perlu juga anak ibu belajar kursus ini. Apalagi belajar masak kue ulang tahun. Setiap orang ulang tahun yang untuk kue dia. Nah, jual lah di media sosial. Ibu kemarin untuk raya kemarin kue biasa aja berapa satu? 110. Kalau dihitung-hitung telurnya mungkin 3 ataupun 4, tepung berapa lah. Itu udah 100 tuh. Nah, dia anak ibu kursus memasak ini sangat bagus sekali nih. Apalagi orang tuanya yang pandai memasak, belajarlah dari orang tuanya punya usaha, belajar dari kalau seandainya anak ibu tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Khusus teknisi keterampilan. Nah, nih bisa khususnya elektronik HP, komputer, nah TV. Tengok sekarang kan banyak orang yang reparasi HP-nya, perbaiki HP-nya, kemudian perbaiki komputer, laptop, TV zaman sekarang. Perlu juga kita belajar ini. Nah, apalagi kursus sablon. Nah, sekarang sablon juga main. Orang membuat souvenir itu kan, kemudian souvenir, sablon baju, sablon gelas, lain semuanya. Ini menggiurkan sekarang nih, ya. Kemudian kursus otomotif. Ini boleh katakan belajar di bengkel. Cobalah bisa buka bengkel ada luas pekarang rumahnya tepi jalan juga. Tidak bisa sekolah kursus bengkel itu. Nah, mungkin pertama-tamanya agak berat kerjanya, tapi kalau nanti kalau sudah berkembang berhasil, kita main duduk aja lah, carilah tenaga kerjanya. Nah, kenapa setiap rumah sekarang motornya ada 2, ada 3, itu baru motor, tambah lagi mobil, tambah aksesoris lagi yang lain semuanya. Nah, ya anak ibu ya, karena kita melanjutkan pendidikan ke SMA kah, ke SMK kah, kursus kah, nah pelatihan kah, ujung-ujungnya kan bekerja mencari uang kan, dimana kita punya uang kan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memasuki dunia kerja. Anak ibu yang tidak mau SMA, tidak mau SMK, tidak ikut pelatihan, mau langsung bekerja, Bu, saya tamat SMP mau bekerja, silahkan. Itu yang ketiga ya. Nah, jadi tidak semua siswa punya kesempatan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi sehingga memutuskan untuk memasuki dunia kerja dengan berbagai alasan. Nah, yang perlu dipertimbangkan mungkin dia bekerja itu karena orang tuanya punya usaha sendiri, silakan dilanjutkan karena yang paling tua atau semuanya, atau sudah tidak bisa diatur anak nih karajo silang like daripada tidak berajang gitu kan, orang tuanya kan, atau dia nih memang tidak ada pikirannya untuk belajar langsung mau bekerja, silahkan, tidak apa-apa ya. Berhasil tidaknya kita itu bukan sekarang dilihatnya nak ya, tapi dilihatnya nanti ketika usia kita di atas sudah 30 tahun baru nampak nih siapa orang yang sukses, siapa orang yang berhasil. Nah, kalau sekarang ini sama semuanya nih, Anda merasa minder ya, oh saya masuk kelas unggul, saya tidak masuk kelas unggul. Sekarang prosesnya berjuang nih. Nah, jadi masuk dunia kerja itu ada pertimbangannya. Yang pertama, di masa sekarang ini ya, ijazah SMP sudah tidak dihargai dalam dunia kerja. Karena masuk ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan, kami apos, ya kan? Coba tengok CV-nya, kurikulum vitae-nya, ternyata SMP. SMP bisa lagi SMA atau SMK. Nah, kemudian usia siswa SMP antara 12 sampai 16 tahun adalah masuk dalam golongan di bawah umur dan merupakan kategori belum boleh bekerja atau dipekerjakan, itu melanggar undang-undang tenaga kerja. Makanya anak ibu di rumah kan ada orang tua nyuruh kerja, carilah yang pitile aja kan. Ada kan? Ada orang tua anak ibu. Belajarlah selesaikan tugasnya setidaknya tamat SMA kamu. Ya, kenapa? Ijazah SMA sekarang, ijazah S1 saja sekarang masih juga payah mencari pekerja. Setidak-tidaknya ya, biarpun tidak berlaku ijazah SMA, belum bisa digunakan ijazah SMA atau SMK atau S1-nya, kita sudah punya. Itu yang penting, kita sudah punya. Nah, mana tahu nanti orang butuh. Tambah lagi sekarang anak ibu nih, dunia sekarang ini butuh yang namanya kita pandai menggunakan IT. Ya, IT. Kita harus melek dengan IT. Anak ibu kan generasi Z ya. Nah, anak ibu kan generasi Z sekarang ya, harus tahu dengan IT, setidaknya jangan sampai gaptek pula dengan IT. Nah, jadi itu ya anak ibu ya.
Oke, itu saja. Ya, ini bisa kita lihat di sini nih, masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka. Punya mimpi? Kalau anak ibu punya mimpi yang ingin diwujudkan, ya harus dari sekarang. Ya, harus dari sekarang diwujudkannya. Kalau ibu aja sekarang kan, kalau usianya kita kan SD-nya ibu aja sudah lewat nih, SMP sudah lewat nih. Nah, sekarang sudah menikmati menikmati proses perjuangan dari SMP, SMA, kuliah. Nah, jadi nak ibu punya lah mimpi mau jadi apa nak ibu sekarang. Jangan mimpi hanya jadi PNS ya nak. Ya, zaman kini kalau bisa jangan bermimpi jadi PNS saja, tapi setidaknya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaan. Harus tuh nak zaman sekarang. Oke, itu saja. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Yang ngerti surahnya? Insyaallah. Ada yang langsung ke Rajo sama SMP kah? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Janganlah nak ya, kalau bisa nih sekolah lah, kuliah lah dulu. Ya, kalau ada yang kuliah lah dulu. Bu. Oke, itu saja. Tugasnya tahu tadi ya. Ya, Bu. Tugasnya mencari SMA, SMK yang ada di Kota Padang yang negeri ya. Kemudian dibuatkan alamatnya di mana. Fotokan pada ibu, kemudian beserta screenshot kegiatan hari ini, kirimkan pada ibu, kemudian itu anggap sebagai kehadirannya. Ya. Oke, sekarang kita berfoto dulu.